Dewan juri yang terhormat, ketimpangan kelas ekonomi terjadi karena kesalahan individu itu sendiri yang tidak berusaha dengan semaksimal mungkin dalam hidupnya dan menyanyiakan kesempatan yang ada. Contohnya saat di bangku sekolah, ia malas belajar sehingga tidak mempunyai skill yang mumpuni dan kalah bersaing di lapangan kerja sehingga membuat level ekonominya berada di kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, sedangkan identitas individu tersebut berkulit hitam ataupun putih, kita tidak dapat menyalahkan siapa-siapa dan kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai orang berkulit putih ataupun hitam. Atas kenyataan yang ada, kita harus menerima dan individu tersebut tidak dapat berubahnya. Untuk inilah yang sangat penting untuk diadvokasi oleh gerakan sosial. Sebelum masuk ke argumentasi saya akan membidas argumen dari pihak oposisi. Pihak afirmatif. Pihak afirmatif menyatakan bahwa identitas bermuara pada permasalahan ekonomi. Baiklah, kami yakin dan percaya bahwa akar permasalahan itu adalah perbedaan yang mendasar ataupun diskriminasi yang ada pada identitas orang tersebut. Sebagai contohnya, pada masyarakat patriarki, perempuan dikatakan sebagai orang yang hanya mengurus rumah tangga saja, tidak diperkenakan untuk kuliah tinggi. Untuk itu, bagaimana seorang perempuan tersebut dapat mengembangkan potensinya dan dapat mencapai level ekonomi yang kuat apabila dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi? Maka perempuan tersebut hanya bisa dapat menjadi buruh ataupun menjadi ibu rumah tangga. Hal inilah yang terjadi sehingga mengakibatkan level ekonomi dari perempuan itu selalu lebih rendah dari pria karena perspektif dari masyarakat patriarki ataupun karena adanya diskriminasi identitas gender tersebut. Menurut kami, itulah yang terjadi di status quo sekarang. Untuk itu, kami yakin dan percaya hal yang harus pertama diperbaiki adalah pengentasan diskriminasi identitas. Lalu masuk ke dalam argumentasi saya. 3 hal yang saya bawakan, yaitu pertama, kenapa diskriminasi berbasis identitas lebih penting daripada ketimpangan kelas ekonomi. Yang kedua, apa yang terjadi jika berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi saja, bukan kepada diskriminasi identitas. Dan yang ketiga, apa dampak positif jika kita berfokus pada diskriminasi identitas ini. Baiklah, masuk kepada ranah argumentasi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan mendasar tentang identitas dan kelas ekonomi. Identitas, etnis, gender, warna kulit, agama dapat dilihat langsung oleh seseorang. Sebagai contoh, saya orang Afrika berkulit hitam dan dapat dilihat langsung kulitnya oleh manusia secara visual. Lalu saya perempuan, juga dapat terlihat dari suara dan gerak tubuhnya. Saya Islam, dapat dilihat dari pakaiannya memakai hijab. Sedangkan ketimpangan ekonomi tidak terlalu terlihat karena orang kaya dapat berpakaian sederhana seperti orang pada umumnya, atau orang miskin juga dapat berpakaian seperti masyarakat pada umumnya. Saat Anda sekilas berkenalan dengan orang lain, yang Anda lihat adalah fisik yang pertama Anda lihat. Anda memperlakukan orang tersebut karena fisiknya, karena yang pertama Anda lihat fisiknya yang mempengaruhi pola pikir Anda. Dan inilah yang tidak kami inginkan. Sebagai contoh yang terjadi di Amerika adalah perlakuan polisi terhadap George Floyd, dikarenakan George Floyd itu berkulit hitam, bukan karena status sosialnya dia kaya atau miskin, maka polisi tersebut memperlakukannya secara berbeda dan lebih kasar. Oleh karena itu, identitas saya lebih penting karena perspektif pertama seorang untuk memperlakukan orang lain itu adalah dari fisiknya yang merepresentasikan identitas orang tersebut, dari gender mana, dari etnis mana, dan dari agama apa. Lalu yang kedua, ketimpangan ekonomi dapat diusahakan oleh masing-masing individu Dewan Juri yang terhormat, dan sudah banyak program pemerintah untuk pengentasan ekonomi. Kenapa kami mengatakan dapat diusahakan oleh masing-masing individu? Karena orang tersebut juga termotivasi untuk menjadikan dirinya lebih mempunyai level ekonomi yang lebih baik, karena mereka juga orang-orang yang susah kehidupannya, susah makan dan lain sebagainya, ataupun diejek oleh orang lain. Nah, hal tersebut menjadikan mereka semakin menggebu-gebu untuk bekerja keras, mencari pekerjaan agar level ekonomi mereka lebih baik. Dan juga kita tahu banyak program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Sebagai contohnya ada beasiswa bidik misi, ada kartu Indonesia Pintar, lalu ada Raskin, ada bantuan sosial yang bisa membuat orang tersebut untuk keluar dari kemiskinan. Sebagai contoh, apabila saya terlahir di keluarga miskin, maka saya akan sekolah setinggi-tingginya agar dapat mengubah nasib dari keluarga saya. Untuk itu, hal tersebut masih bisa diusahakan oleh individu itu sendiri, tidak harus mempunyai tidak harus berbasis gerakan sosial. Sedangkan identitas, ketika saya adalah orang berkulit hitam dan semua masyarakat mencemooh saya, maka yang terjadi adalah saya tidak dapat mengusahakan apa-apa. Saya tidak bisa mengganti kulit saya menjadi putih. Saya juga tidak bisa mengubah perspektif mereka. Untuk itu dibutuhkan gerakan sosial yang bisa menghimpun suara sehingga bisa mengubah pola pikir masyarakat. Lalu, yang kedua, apa yang terjadi jika berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi saja? Maka, dari tadi tim pro selalu membahas tentang keuniversalan gerakan. Keuniversalan gerakan ini akan menjadi mata pisau juga untuk tim afirmatif. Kenapa? Karena jika gerakan yang dihimpun berbasis universal, artinya bisa saja nanti gerakannya itu tidak kompak ataupun terjadi banyak konflik dikarenakan keberagaman yang ada di tengah